Bagi kalian pecinta film horor pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok hantu yang satu ini. Sundel Bolong sudah sangat fenomenal dikenal masyarakat Indonesia. Hantu lokal yang satu ini menjadi salah satu hantu yang paling ditakuti. Dengan ciri lubang yang berada di bagian punggungnya. Untuk mengetahui kisah dan asal-usulnya, simak cerita yang satu ini. Konon, dahulu kala Sundel Bolong adalah seorang wanita muda dengan paras yang cantik, sebut saja si Sundel. Sundel sedang berjalan sendirian pada malam hari. Dan pada saat itu Sundel tengah mengandung dengan usia kandungannya yang tidak terbilang muda. Seorang lelaki mengintainya dari jarak jauh, tidak dikenal identitas laki-laki tersebut. Tanpa tunggu lama lagi laki-laki tersebut datang menghampiri si Sundel, memperkosa dan langsung menghabisinya. Setelah itu jenazah Sundel langsung lekas dikubur. Konon katanya cerita di balik lubang di punggungnya dikarenakan bayinya yang lahir melalui punggung. Bayi itu pun langsung berubah menjadi tuyul. Dari peristiwa tragis yang dialaminya, kini Sundel menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Sosok hantu Sundel Bolong ini cukup menyeramkan, pasalnya hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk dimakannya hidup-hidup. Konon dari cerita turun-menurun Sundel Bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Sosok hantu yang satu ini hampir serupa dengan kuntilanak. Sama-sama berambut panjang dan memakai baju putih. Namun yang berbeda adalah terdapatnya lubang di belakang punggungnya. Sundel diartikan secara langsung mempunyai arti sundal, yang umumnya merujuk pada wanita jalang. Sementara bolong diambil dari bahasa Jawa yang artinya berlubang tembus. Itulah sedikit cerita mengenai asal-usul Sundel Bolong. Dan pada intinya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dialah yang mengetahui perkara gaib. Dan yang pasti untuk terhindar dari makhluk-makhluk negatif, cara yang paling ampuh adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. 26 tahun yang lalu, kisah tentang Sundel Bolong telah diangkat dalam film produksi Rapi. Film dibintangi oleh Suzana dan digarap oleh sutradara Siworo Gautama dengan skenario Darto Jonet. Tahun 2007, Sundel Bolong kembali dirilis di bioskop Indonesia masih dengan rumah produksi yang sama, Rapi Films. Tapi digarap oleh Hanung Bramantyo dengan bintang baru, serta judul yang baru yaitu Legenda Sundel Bolong. Film ini mengangkat cerita fiksi tentang bagaimana Sundel Bolong bisa menghantui masyarakat di Desa Banjar dan Sindang Sari, daerah-daerah yang berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lilis Uli Auliani dan Imah Jian Batari adalah dua orang ronggeng dari Desa Banjar yang sering ditanggap di perhelatan kampung. Tak jauh berbeda dengan zaman sekarang, penari ronggeng sering dicap sebagai sundal atau perempuan nakal. Imah memutuskan untuk berhenti menjadi penari yang identik sebagai pemuas laki-laki. Ia menikah dengan seorang laki-laki baik hati bernama Sarpah Baim, pemain kendang kelompok Tayuban yang menjadi pengiring para ronggeng menari. Mereka kemudian memutuskan pindah ke desa lain sebagai upaya meredakan cemoohan tetangga. Sarpah bekerja pada juragan teh bernama Danapati Tio Pakusadewo. Meski Imah sudah memutuskan untuk berhenti jadi penari, tetapi penduduk desa sudah terlanjur tidak menyukainya, karena memandang rendah profesi penari ronggeng. Danapati melakukan apa saja untuk mendapatkannya Imah, termasuk mengutus Sarpah untuk mengambil bibit teh di daerah Sumatera. Danapati sendiri mempunyai kelainan psikologi karena trauma masa kecilnya dengan ibunya. Danapati pada suatu kesempatan berhasil memperkosa Imah. Namun Imah berhasil kabur ke Banjar. Danapati dan antek-anteknya pun kelabakan mencari Imah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Imah. Sementara Sarpah juga lolos dari maut yang menghadangnya. Sampai akhirnya ia bisa pulang ke rumah di Banjar untuk menjemput Imah. Sindang Sari mengalami situasi yang sama dengan Banjar. Banyak terjadi pembunuhan dengan luka di punggung mayat yang sudah bolong. Warga Sindang Sari menjadi resah hingga menimbulkan saling curiga di antara mereka. Sementara warga mencari si pelaku, teror hantu Sundel Bolong muncul dan membuat situasi semakin menegangkan. Akankah Sarpah mengetahui kejadian yang telah menimpa Imah? Apakah hubungan hantu Sundel Bolong dengan pembunuhan di desa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik legenda Sundel Bolong? Di film ini, sutradara Hanung mengaku terinspirasi oleh film horor asing yang juga berlatar politis. Dengan setting waktu tahun 1965-an, kaum buruh, para pemetik teh. Nantikan kisahnya di video selanjutnya.